Assalamualaikum. Selamat datang followers Janabila 369. Ini adalah video pertama kajian yang kajian bikin di YouTube. Kenapa kajian bikin YouTube adalah untuk membuat video yang lebih panjang di akun sebelah. Oke. Oh my god. Wow. Udah pas kan? Nah, kajian untuk yang pertama ini akan membahas tentang aplikasi-aplikasi yang bisa untuk mengajukan bantuan sosial selain aplikasi cek bansos. Apa saja aplikasinya? Ini dia. Yang pertama adalah aplikasi cek bansos. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini. Di aplikasi cek bansos ini kalian bisa mengajukan untuk masuk ke dalam DTKS. Setelah masuk ke dalam DTKS, diharapkan kita bisa mendapatkan bantuan sosial. Untuk waktu pengajuannya sendiri bervariasi dari masuk DTKS sampai ditetapkan menjadi peserta PKH ataupun BPNT. Waktunya bervariasi mulai dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Kembali lagi balik ke kuota di daerah tersebut, apakah tersedia untuk menerima bansos atau tidak. Semakin cepat kosong kuota bansos di daerah tersebut, semakin cepat juga nih kalian bisa mendapatkan bansos. Yang kedua adalah aplikasi SP4N Lapor. Aplikasi ini bisa dengan mudah di-download di Play Store dan caranya gampang banget. Tinggal buat akun baru, kemudian nanti kalian bisa melakukan pelaporan. Misal contoh pelaporannya adalah saya tidak pernah mendapatkan bansos. Nanti dari situ laporannya akan ditindaklanjuti, kemudian akan diteruskan ke pihak atau dinas yang berwenang. Setelah itu diharapkan bisa mendapat bansos. Untuk aplikasi SP4N Lapor, di zaman Covid kajian sudah pernah melaporkan tetangga yang belum pernah mendapatkan bansos. Setelah dilaporkan di aplikasi SP4N Lapor, tidak lama tetangga kajian itu mendapat bantuan berupa sembako dari Gubernur Jawa Barat. Aplikasi yang ketiga adalah aplikasi Six Mobile milik pendamping PKH. Kajian nggak tahu ya kalau untuk Pusat Kesejahteraan Sosial punya versi mobile atau tidak. Kalau untuk pendamping PKH dan juga petugas-petugas di Kementerian Sosial ini memiliki aplikasi Six NG versi mobile, yakni seperti ini. Dan di aplikasi mobile ini, apabila nama kalian sudah masuk ke dalam DTKS, ternyata bisa juga untuk disurvei. Nanti masuknya ke survei kelayakan atau mungkin bisa dibilang sebagai survei kemiskinan. Caranya adalah dengan memasukkan NIK kalian di bagian lakukan survei bansos. Setelah itu, setelah masukkan NIK, ada wawancara yang harus dilakukan dan kemudian diakhiri dengan foto rumah. Setelah itu, apabila datanya lolos, akan ada kartu yang turun untuk bank-bank seperti BRI, Mandiri, BSI dan juga BNI akan langsung burekol alias buka rekening kolektif. Kemudian untuk yang bank penerimanya bank BTN kemungkinan akan terpanggil di kantor pos untuk mendapatkan bantuan PKH dan juga BPNT. Cuma yang ini yang bisa dilakukannya hanya oleh petugas dari Kementerian Sosial, contohnya adalah pendamping PKH. Selain 3 cara tadi, itu berarti pengajuan bansosnya adalah secara mandiri. Sebenarnya untuk mengajukan bansos sendiri adalah caranya datang ke Pusat Kesejahteraan Sosial dengan membawa KTP, kartu keluarga, rekening listrik, dan juga PBB jika perlu. Setelah itu datangnya ke Pusat Kesejahteraan Sosial yang ada di desa ataupun kelurahan, dan kemudian diminta masuk namanya ke dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Setelah itu sebagai pembuktian bahwa namanya akan diajukan, rumahnya harus difoto. Karena di dalam aplikasi DTKS milik Pusat Kesejahteraan Sosial, salah satu syarat untuk mensubmit ajuannya adalah dengan foto rumah. Setelah sudah disubmit foto rumahnya, nanti kemudian nama-nama yang diajukan ke dalam DTKS itu akan dimusyawarah desakan dengan bagian dari perangkat desa, kepala desa ataupun kepling. Kemudian ada juga instansi-instansi seperti BPD ataupun pendamping PKH yang datang di musyawarah tersebut. Nanti di situ baru ditetapkan apakah warga ini layak mendapat bantuan atau tidak. Apabila namanya layak, tidak berapa lama kemudian nantinya akan mendapatkan bansos baik PKH maupun BPN. Nah, gimana nih untuk kalian-kalian yang belum mendapat bansos, lebih suka cara untuk mendaftar langsung melalui Pusat Kesejahteraan Sosial atau mandiri melalui aplikasi yang sudah kajian sebutkan? Silakan komen dan jangan lupa bagikan video ini apabila video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih dan semoga membantu.